dongeng, dan legenda. Legenda kentaur dalam mitologi Yunani menampilkan makhluk hibrida yang terdiri dari setengah tubuh manusia, dari kepala hingga pinggang, yang menyatu dengan bagian tubuh kuda. Kentaur dianggap sebagai makhluk liminal, yang memiliki sifat campuran manusia dan hewan. Mereka sering digambarkan sebagai perwujudan dari kekuatan alam liar, tetapi beberapa, seperti Chiron, dikenal sebagai guru yang bijaksana. Asal-usul kentaur. Menurut mitos, kentaur adalah keturunan dari hubungan antara Ixion, raja suku Lapith, dan Nephele, dewi awan yang diciptakan oleh Zeus menyerupai Hera. Dalam versi lain, kentaur merupakan keturunan dari Kentauros, yang lahir dari hubungan antara Kentauros dan kuda betina di Magnesia. Ada juga cerita yang menghubungkan kentaur dengan Apollo dan Stilbe. Meskipun kentaur adalah makhluk buas, mereka memiliki ikatan genealogis dengan suku Lapith, yang sering terlibat dalam konflik dengan mereka. Kentaur dalam mitos. Kentaur muncul dalam berbagai kisah mitologi Yunani, terutama dalam konteks pertempuran atau konflik. Salah satu kisah paling terkenal adalah Kentauromakhia, pertempuran antara kentaur dan suku Lapith pada pesta pernikahan Pirithous, Raja Lapith. Saat kentaur diundang ke pesta, mereka mabuk dan salah satu kentaur Eurytion mencoba memperkosa Hippodameia, mempelai wanita. Kentaur lainnya mengikuti tindakan ini, sehingga menimbulkan pertempuran besar antara suku Lapith dan kentaur. Dengan bantuan Theseus, suku Lapith berhasil mengalahkan para kentaur, yang kemudian diusir dari Thessalia. Tokoh penting lainnya dalam kisah ini adalah Caeneus, seorang pahlawan suku Lapith yang pada awalnya adalah seorang perempuan bernama Caenis. Setelah didekati oleh Poseidon, Caenis meminta untuk diubah menjadi lelaki yang kebal terhadap senjata agar tidak diperkosa lagi. Caenis menjadi pejuang yang tangguh dalam pertempuran melawan kentaur, tetapi akhirnya dihancurkan oleh mereka dengan batu dan batang pohon, dan tubuhnya tenggelam ke bumi sebelum muncul kembali sebagai burung. Simbolisme Kentauromakhia juga memiliki makna simbolis dalam mitologi Yunani. Pertempuran antara kentaur dan suku Lapith dipandang sebagai konflik antara peradaban dan kebiadaban, dengan Lapith melambangkan manusia yang beradab dan kentaur mewakili sifat liar dan tidak terkendali. Simbolisme ini sering muncul dalam seni Yunani kuno, termasuk pada dekorasi kuil Parthenon di Athena, di mana pertempuran ini diabadikan dalam bentuk pahatan. Teori asal-usul legenda. Salah satu teori tentang asal-usul legenda kentaur adalah reaksi dari masyarakat yang belum mengenal penjinakan kuda terhadap bangsa penunggang kuda. Mereka mungkin menganggap para penunggang kuda sebagai makhluk yang menyatu dengan kuda. Sejarawan mencatat bahwa kejadian serupa pernah dilaporkan oleh bangsa Aztec ketika pertama kali melihat tentara Spanyol yang menunggang kuda. Selain itu, teori lain menyatakan bahwa legenda kentaur mungkin memiliki akar dari kultus persaudaraan Pra-Hellen yang menggunakan totem kuda sebagai simbol. Etimologi. Kata kentaur dalam bahasa Yunani memiliki asal-usul yang tidak jelas, tetapi beberapa teori menyebutkan bahwa kata ini berasal dari pembunuh banteng, terkait dengan para penunggang kuda yang membantu membasmi banteng liar di Thessalia. Pandangan lain menghubungkan kentaur dengan simbol-simbol Mesopotamia yang melambangkan dewa kesuburan dan hujan. Secara keseluruhan, legenda kentaur mencerminkan perpaduan antara manusia dan alam, serta konflik abadi antara kekuatan liar dan peradaban manusia yang muncul dalam mitologi Yunani. Setelah pertempuran Kentauromakhia, kentaur semakin dikenal sebagai makhluk yang mewakili sisi liar dan tak terkendali dari alam dan manusia. Namun, tidak semua kentaur dalam mitologi Yunani adalah sosok negatif atau destruktif. Beberapa di antaranya, seperti Chiron, digambarkan sebagai sosok bijaksana dan berperan sebagai guru bagi para pahlawan besar Yunani. Chiron, kentaur yang bijaksana Chiron adalah salah satu kentaur yang paling terkenal dan dihormati dalam mitologi Yunani. Berbeda dari kentaur lainnya yang sering digambarkan liar dan agresif, Chiron adalah lambang kebijaksanaan, kesabaran, dan pengabdian pada ilmu pengetahuan. Chiron tinggal di Gunung Pelion dan menjadi guru bagi banyak pahlawan Yunani, termasuk Achilles, Herakles, Jason, dan Asklepios. Chiron dikenal karena keterampilannya dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengobatan, musik, berburu, dan filsafat. Dalam kisahnya, Chiron adalah anak Kronos dan Nimfa Philira. Karena Chiron adalah setengah dewa, ia hidup lebih lama dan memiliki kebijaksanaan yang melampaui para kentaur lainnya. Berbeda dengan kentaur lain yang lahir dari garis keturunan Ixion dan Nephele,
Chiron lebih erat hubungannya dengan para dewa. Kematian Chiron terjadi secara tragis. Ketika Herakles bertarung melawan kentaur liar, salah satu panah beracun Herakles tanpa sengaja mengenai Chiron. Panah itu dicelupkan dalam darah Hydra yang menyebabkan rasa sakit luar biasa. Karena Chiron adalah makhluk abadi, dia tidak bisa mati, tetapi juga tidak bisa sembuh dari luka itu. Akhirnya, Chiron memilih untuk melepaskan keabadiannya dan menggantikannya dengan Prometheus, sehingga ia bisa mati dan terbebas dari penderitaannya. Pengorbanannya dianggap sebagai salah satu tindakan kebesaran jiwa yang paling mulia dalam mitologi Yunani. Nessos, kentaur yang licik. Kentaur lain yang terkenal dalam mitologi Yunani adalah Nessos. Nessos memainkan peran dalam kisah tragis kematian Herakles. Dalam kisah ini, Nessos bekerja sebagai penjaga penyeberangan sungai Evenus. Ketika Herakles dan istrinya, Deianeira, hendak menyeberangi sungai tersebut, Nessos menawarkan bantuan untuk membawa Deianeira menyeberang sungai. Namun, saat menyeberangi sungai, Nessos mencoba menculik dan memperkosa Deianeira. Menyadari niat buruk Nessos, Herakles menembak Nessos dengan panah beracun yang dicelupkan dalam darah Hydra. Sebelum mati, Nessos berhasil menipu Deianeira dengan mengatakan bahwa darahnya akan bertindak sebagai ramuan cinta, yang akan memastikan kesetiaan Herakles jika dioleskan pada pakaiannya. Kelak, Deianeira yang merasa cemas akan kesetiaan Herakles, mengoleskan darah Nessos ke jubah Herakles. Akibatnya, racun dari darah Nessos menyiksa Herakles dan pada akhirnya menyebabkan kematiannya. Simbolisme kentaur dalam mitologi. Kentaur dalam mitologi Yunani mewakili dualitas manusia, konflik antara naluri liar dan peradaban. Sifat liar dan agresif kentaur mencerminkan sisi destruktif dari naluri manusia yang tidak terkendali, sementara Chiron dan beberapa kentaur lainnya mewakili aspek kebijaksanaan, kontrol diri, dan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Pertempuran antara suku Lapith dan para kentaur di pesta pernikahan Pirithous juga mencerminkan konflik budaya antara orang-orang beradab dan bangsa yang lebih dekat dengan alam. Kisah Kentaromakhia menjadi simbol perjuangan antara tatanan sosial dan kekacauan. Pengaruh kentaur dalam budaya. Selanjutnya, penggambaran kentaur sebagai makhluk setengah manusia, setengah kuda tetap menjadi ikon yang kuat dalam seni dan sastra. Dalam mitologi Yunani, mereka sering dilihat sebagai pengingat bahwa dalam setiap manusia ada keseimbangan yang rapuh antara akal sehat dan insting liar. Dalam seni klasik, kentaur sering digambarkan dalam pertempuran atau sebagai makhluk liar. Namun di sisi lain, mereka juga muncul sebagai tokoh yang bijaksana seperti Chiron. Lukisan vas, patung, dan relief Yunani sering mengabadikan Kentaromakhia sebagai simbol kemenangan manusia beradab atas kekuatan primitif dan tak terkendali. Kisah kentaur juga berpengaruh pada mitos-mitos lain di berbagai budaya. Misalnya, konsep makhluk hibrida yang menggabungkan sifat manusia dan hewan dapat ditemukan dalam mitos dari berbagai belahan dunia, seperti Kinara dalam mitologi India, atau makhluk setengah manusia setengah hewan dalam mitologi Mesopotamia. Secara keseluruhan, legenda kentaur dalam mitologi Yunani mencerminkan kecenderungan manusia untuk memproyeksikan konflik batin mereka ke dalam dunia mitos, yang sering berusaha untuk menjelaskan hubungan manusia dengan alam, budaya, dan spiritualitas.